Selamat datang rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih kita merasa tantangan dalam pelayanan publik itu kok rasanya kompleks banget ya? Nah, untuk itulah dalam beberapa menit ke depan, kita akan membekali diri kita dengan semacam perangkat mental yang baru. Sebuah toolkit yang dirancang khusus untuk mengubah cara kita melihat dan menyelesaikan masalah-masalah di depan mata. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari masalah yang itu-itu lagi. Terus, kita akan bedah 4 alat strategis. Dari cara mendefinisikan masalah, memisahkan mana gejala mana akar, melihat gambaran besarnya, sampai memetakan siapa aja sih yang terlibat. Tujuannya? Agar di akhir nanti, kita bisa jadi problem solver yang lebih strategis. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Kenapa sih ada masalah yang rasanya nggak pernah selesai? Ini jadi fondasi kenapa kita butuh banget toolkits yang baru dalam bekerja. Coba deh kita renungkan bareng-bareng pertanyaan ini. Saya yakin di unit kerja kita masing-masing, kita semua pernah kan merasa frustasi menghadapi masalah yang sama, yang datang lagi dan lagi. Padahal rasanya udah sering diurus. Kira-kira kenapa ya bisa begitu? Nah, ini dia jawabannya. Seringkali kita itu terlalu fokus sama yang kelihatan di permukaan, gejalanya. Kita sibuk jadi pemadam kebakaran, memadamkan api-api kecil di sana-sini. Tapi, kita nggak pernah cari tahu apa sih yang bikin api itu muncul. Inilah pola pikir yang mau kita ubah. Oke, mari kita masuk ke alat yang pertama. Ini adalah fondasi dari semuanya. Serius, kalau langkah ini aja kita bisa lakukan dengan benar, solusi yang kita buat pasti bakal jauh lebih kena sasaran. Kuncinya cuma satu, definisikan masalah dengan super akurat. Terus, apa sih artinya definisi yang akurat itu? Ini bukan sekedar ngeluh loh. Misalnya, bilang layanan kita lambat, itu bukan definisi. Definisi yang tajam itu adalah soal menemukan kesenjangan yang bisa diukur. Kita sekarang ada di mana, dan seharusnya kita ada di mana. Nah, jarak antara keduanya, itulah masalahnya. Caranya gimana? Gampang banget dan sangat praktis. Pertama, kumpulin fakta kondisi sekarang. Contoh, rata-rata waktu untuk layanan perizinan kita itu 14 hari kerja. Oke, data. Kedua, tentukan idealnya gimana. Sesuai standar pelayanan seharusnya maksimal 5 hari kerja. Nah, langkah ketiga, tinggal kita rumuskan kesenjangannya. Jadi masalahnya jadi jelas banget. Ada kelebihan waktu proses selama 9 hari kerja dari standar. Kelihatan kan? Jelas, terukur, dan langsung ke inti persoalan. Sip, masalahnya sudah terdefinisi dengan tajam. Sekarang, alat kedua ini bakal bantu kita buat gali lebih dalam lagi. Kita akan belajar membedakan mana yang cuma penampakan di luar dan mana yang sebetulnya jadi biang keladinya. Nah, slide ini keren banget nih buat nunjukin bedanya. Coba lihat kolom kiri, itu gejalanya, waktu tunggu lama, petugas kewalahan, ruang tunggu penuh. Ini yang semua orang lihat dan keluhkan. Tapi, coba deh kita lihat ke kolom kanan. Akar masalahnya ternyata lebih dalam, prosesnya masih manual, sistem antar unit nggak nyambung, alur kerjanya nggak efisien. Kalau kita beresin yang kanan, yang kiri itu otomatis hilang. Tapi kalau kita cuma fokus di kiri, yang kanan bakal tetap ada dan masalah akan muncul lagi. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit. Alat ketiga ini ngajak kita untuk mikir kayak seorang arsitek, bukan cuma tukang bangunan. Kita akan belajar lihat keseluruhan sistem, bukan cuma potongan-potongan kecilnya aja. Apa sih systems thinking atau berpikir sistem itu? Gampangnya gini, ini adalah kesadaran bahwa, ya, nggak ada masalah yang berdiri sendiri. Apalagi di pemerintahan kan, setiap bagian, setiap dinas, setiap kebijakan, itu semua saling nyambung dalam sebuah jaring yang kompleks, saling mempengaruhi satu sama lain. Dan ini relevan banget buat kita sebagai ASN. Contohnya, kebijakan baru dari Dinas Perhubungan buat atur parkir, bisa jadi malah bikin masalah baru buat Dinas Lingkungan Hidup karena sampahnya jadi numpuk di tempat lain. Nah, berpikir sistem ini membantu kita mengantisipasi efek domino kayak gini, bahkan sebelum kebijakannya dibuat. Alat terakhir, kita fokus pada elemen yang paling penting dari semuanya, manusia. Ya, karena di balik setiap masalah publik, pasti ada orang-orang yang terlibat, yang terdampak, yang berkepentingan. Jadi pertanyaannya adalah, siapa saja mereka? Jadi, siapa saja sih pemangku kepentingan ini? Tentu, yang pertama kali kepikiran pasti masyarakat, sebagai pengguna layanan. Tapi, tunggu dulu, jangan berhenti di situ. Ada juga loh lembaga pemerintah lain, ada rekan-rekan ASN internal kita sendiri, ada pihak swasta, para pakar, media, sampai kelompok advokasi. Kalau kita bisa petakan semua ini, kita nggak cuma bisa bikin solusi yang pinter, tapi juga solusi yang dapat dukungan dan bisa jalan lancar di lapangan. Nah, kita sampai di bagian paling penting. Setelah semua alat ini kita pegang, fokusnya kembali ke kita semua. Kembali ke Anda. Bagaimana sih toolkit ini bisa memberdayakan kita sebagai seorang ASN? Jadi, ini dia intinya. Dengan menguasai 4 alat tadi,
peran Anda itu bergeser. Anda bukan lagi sekedar pelaksana tugas rutin atau pemadam kebakaran. Anda bertransformasi menjadi seorang arsitek, seorang perancang solusi yang strategis, yang mampu melihat masalah secara utuh, mendalam, dan komprehensif. Coba deh kita resapi kutipan ini. Esensi pengabdian kita sebagai ASN itu sebetulnya bukan cuma soal administrasi. Misi kita yang sesungguhnya adalah menggunakan kecerdasan kita untuk secara aktif dan kreatif menyelesaikan masalah-masalah real yang dihadapi masyarakat. Tujuannya cuma satu, demi kemajuan bangsa. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda sebuah tantangan kecil. Coba deh pikirkan satu saja masalah yang paling sering muncul di kantor Anda. Mulai hari ini, coba analisis lagi masalah itu. Definisikan kesenjangannya, bedakan gejalanya dari akarnya, dan coba lihat hubungannya sama unit kerja lain. Kira-kira apa temuan baru yang Anda dapatkan? Selamat mencoba.